Dengan kepala ditutupi kantong kresek, puluhan wartawan dari berbagai organisasi dan aktivis jurnalis melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung Rabu tadi. Sebagai bentuk dukungan kepada Nur Hadi, jurnalis Tempo yang mengalami kekerasan dari penegak hukum. Dengan aksi menutup kepala dengan kantong kresek hitam sebagai simbol kekerasan yang dialami Nur Hadi, karena mengalami penganiayaan dan disekap, ditutup kepalanya dengan kantong kresek oleh oknum penegak hukum. Sebagai bentuk dukungan terhadap Nur Hadi, puluhan jurnalis Lampung menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi sambil membawa berbagai poster yang berisi kecaman terhadap pelaku kekerasan jurnalis dan meminta proses peradilan yang transparan. Dalam orasinya, mereka juga mengungkapkan kekerasan terhadap jurnalis selalu terjadi dan pelakunya kebanyakan adalah para penguasa dan pengambil kebijakan. Orasinya, mereka juga mengungkapkan kekerasan terhadap jurnalis selalu terjadi dan pelakunya kebanyakan adalah para penguasa dan pengambil kebijakan. Untuk itu, pengunjuk rasa yang berasal dari Aji Bende Lampung, IJT Lampung, pewarta foto dan mahasiswa ini meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak adil dan menghukum seberatnya kepada pelaku penganiayaan jurnalis, apalagi profesi jurnalis dilindungi undang-undang. Koordinator aksi Dery Nugraha menyatakan kasus Nur Hadi bukanlah kasus biasa, namun merupakan bentuk pembungkaman dari kebebasan pers. Untuk itu, jurnalis Lampung terus mengawal kasus Nur Hadi dan meminta Pengadilan Negeri Surabaya mengadili perkara Nur Hadi untuk transparan, apalagi pelaku saat ini tidak ditahan. Dery juga meminta pengadilan bisa mengungkap pelaku lainnya sebab saat ini pelaku penganiayaan baru 2 orang yang diadili, sementara diduga pelaku berjumlah lebih dari 10 orang. Tadi rangkaiannya aksi diam dan juga ada orasi dari berbagai teman komunitas jurnalis, bahkan juga ada mahasiswa dan masyarakat sipil hari ini datang, dan tujuannya satu. Hari ini kita bersolidaritas untuk kasus Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya yang mengalami penganiayaan. Dia disekap, digebuk, dikeroyok ketika meliput kasus korupsi yang melibatkan pejabat Kementerian Keuangan, Angin Praitno Aji. Dan kasus itu pada hari ini itu menjalani sidang tuntutan. Oleh karena itu kita mengadakan aksi pada hari ini untuk merespon sidang tuntutan itu. Kita menuntut agar Kejaksaan Tinggi Surabaya itu memberikan tuntutan maksimal kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis Nur Hadi. Dan juga kita mendorong agar Pengadilan Negeri di Surabaya menerapkan peradilan yang jujur, bersih dan adil kepada Nur Hadi, sebab kasus Nur Hadi merupakan momentum bagi pers nasional untuk sama-sama melawan, mengakhiri praktik impunitas yang ada di Indonesia. Sebab kita ketahui secara nasional 2020 sampai 2021 94 kasus kekerasan terjadi. Di Lampung sendiri itu 8 kasus kekerasan terjadi. Pelakunya kebanyakan pejabat pemerintah dan aparat. Namun tak satu pun dari kasus tersebut itu sampai ke pengadilan. Nah, itulah yang kita dorong teman-teman. Jadi kasus Nur Hadi ini tidak bisa kita anggap sebagai kasus biasa. Artinya ini adalah pembungkaman terhadap kebebasan pers. Dan itu akan berdampak bagi kita di seluruh Indonesia. Kedepan, jika kasus Nur Hadi ini bisa diadili dengan semaksimal mungkin, itu akan jadi preseden. Jadi nanti ketika di Lampung terjadi kekerasan, kita harus dorong itu sampai kepada proses pengadilan. Banyak pelaku kekerasan ini yang tidak diadili teman-teman, sehingga kekerasan itu akan langgeng terus gitu. Pelakunya kebanyakan orang-orang intelektual yang justru itu paham hukum. Ini yang menjadi aneh sebenarnya di Lampung gitu. Bagi saya gitu. Itulah sekilas dari aksi hari ini gitu ya. Aksi hari ini kita intinya adalah menuntut peradilan adil yang bersih kepada jurnalis Nur Hadi supaya semua pelakunya ditangkap. Karena teman-teman, yang ditangkap itu baru 2 dari 10 sampai 15 orang yang itu mengeroyok Nur Hadi. Baru 2, dan itu pun 2 orang ini tidak ditahan teman-teman. Entah apa alasan dari Kejati dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak menahan 2 pelaku ini, padahal pelaku ini adalah orang yang berwenang memegang senjata. Artinya dia pihak kepolisian, dia punya wewenang memegang senjata. Dan ini akan menimbulkan kekhawatiran teman-teman, karena sahabat kita Nur Hadi itu sampai takut untuk keluar rumah, sampai takut untuk dia trauma gitu, sampai takut untuk meliput gitu. Dery juga menyatakan berdasarkan data Aji pada 2020 terdapat 54 kasus kekerasan terhadap jurnalis dengan pelaku oknum dari pihak kepolisian. 3 kasus di Jakarta sudah dilaporkan ke kepolisian tapi tidak diadili. Sedangkan di Lampung dalam 3 tahun ada 18 kasus kekerasan menimpa jurnalis, namun tak satu pun kasus tersebut masuk pengadilan. Tim Lampung 17 TV melaporkan dari Bende Lampung.